Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Al-Falah, NPM 230101/2024 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutlak dan muqayyad. Baik, yang pertama pengertian mutlak. Secara bahasa, lafadz mutlak dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Dari akar yang sama lahir kata tolak, yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terikat. Sementara itu, Manan Al-Qatan mendefinisikan sebagai suatu lafadz yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa ada batasan. Lanjut, pengertian muqayyad. Lafadz muqayyad adalah kebaikan dari lafadz mutlak. Manan Al-Qatan dalam membahas fi ulum Quran mendefinisikan sebagai suatu lafadz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Lanjut ke macam-macam mutlak dan muqayyad dan status hukum masing-masing. Sebagaimana lafadz am dan khos, sesuatu yang muncul secara mutlak dalam teks Al-Quran dan akan tetap berada dalam status kemutlakannya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan terhadap kemutlakannya itu. Demikian juga sebaliknya, status teks yang muqayyad itu akan tetap dalam kemuqayyatannya. Artinya bahwa apabila terdapat teks yang bersifat mutlak, kemudian ditemukan teks lain yang mengqayyadkannya, maka statusnya akan berubah menjadi tidak mutlak lagi. Sehubungan dengan mutlak dan muqayyad ini, ada 4 kaidah di dalamnya yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad. Baik, jadi maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Yang kedua, hukum berbeda namun sebab yang sama. Seperti kata tangan dalam wudu dan tayamum. Dalam masalah wudu, lafaz tersebut datang secara muqayyad, yaitu dibatasi sampai siku. Maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Yang ketiga, hukumnya sama, tetapi sebab yang melatar belakanginya berbeda. Lanjut, yang keempat, hukum dan sebab yang melatar belakanginya berbeda. Seperti lafadz yadun atau tangan dalam kasus pencurian dan wudu. Jadi dalam kasus pencurian ia datang dalam bentuk mutlak. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.